Oke, sip. Karena udah jam 4:05, kita mulai ya. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Ya udah, kalau gitu kita mulai ya buat latihan hari ini. Nah, jadi kayak yang minggu lalu aku sebutin bahwa kita rencananya pelatihan itu selang-seling. Jadi minggu kemarin materi matematika, minggu ini coding. Minggu depan matematika, minggu depannya lagi coding, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, jadi karena hari ini coding, aku bakal ngajarin kalian caranya dari dasar tentang coding dalam bahasa C++. Nah, tapi sebelumnya coba kalian download dulu aplikasi namanya Dev C++ gitu untuk memulai coding. Kalau pakai Visual Studio Code boleh, Kak? Oh ya, boleh, boleh. Oh iya, kalian udah ada pelajaran coding ya? Sorry, sorry. Jadi harusnya kalian udah punya semua apa namanya? Compilernya. Oke, jadi boleh mau pakai Visual Studio Code, mau pakai Dev C++, mau pakai CodeBlocks, bebas. Oke, yaudah. Sip kalau gitu karena udah punya semua. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ya belajar codingnya. Nah, untuk belajar coding, coba sekarang kalian buat dulu akun di telx.toki.id. Kalau ini udah belum? Udah pada punya belum akunnya? Oke, kayaknya belum ya. Oke, nah sekarang kalau belum, coba sekarang kalian semua daftar di sini. Jadi buka dulu, terus nanti ada pilihannya login kan. Kalau belum punya, kalian bisa register dulu. Oke, Nelson, Jonathan udah. Sip, yang lainnya yang belum aku tunggu ya. Coba yang belum punya, kalian register dulu sampai jam 4:10 aku tunggu. Oke, Renzo udah, Alif dan Endra udah. Sip. Oke, Vergio udah. Luigi udah, Charlie Anthony udah. Oke, yang lain yang belum aku tunggu sampai 4:10 ya. Nanti di sini ada pilihannya login. Kalau belum punya akunnya, bisa register dulu. Oke, Richard udah, Vinita, Charles. Oke, oke, Ahmad Nabil udah. Gavin udah, Kevin udah. Oke, sip. Nah, karena udah jam 4:10 ya, jadi kita mulai aja. Oke, kalau udah punya semua akunnya,
Nah, jadi gini, aku lupa aku udah ngasih tahu atau belum ya. Tapi aku ulang lagi nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau kalian baru pertama kali ngoding, ya atau kalau kalian masih basic gitu ya, masih pemula, jadi kalian itu bisa belajar lewat fitur yang kiri ini, gitu. Jadi sebelumnya kalian kan klik course dulu, ini ada menu course, nah tinggal diklik, nanti akan terlihat dua tampilan kayak gini. Nah, jadi untuk mempelajari bahasa C++-nya dan pengkodingan dasar, itu kalian klik fitur yang kiri ya, gitu. Nah, nanti kalau kalian udah bisa semua, udah tamat semua nih yang kiri, kalian bisa lanjut ke kanan, fitur yang kanan. Nah, fitur yang kanan itu untuk Olimpiade, gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah tamat semua, ini ada statistik ya. Jadi pernah ada orang menganalisis kalau kalian bisa ini semua tanpa mencontek ataupun ya cara curang gitu ya, dapat dipastikan kalian tuh minimal dapat medali perunggu gitu. Asal nggak blunder aja pas lomba. Nah, jadi pernah ada apa analisis yang dilakuin sama dosen ITB ya. Nah, nama coding nama programmernya Bu Dengklek, tapi nama aslinya sebenarnya Bu Ine itu, dosen ITB. Oke, jadi ya kalau bisa ya kalian di rumah nanti coba latihan sendiri gitu. Kalau misalnya di sini kita nggak selesai semuanya. Karena aku nggak yakin nih dengan pelatihan kita yang cuma berapa ya? Totalnya kayaknya cuma 30 jam ya. Dan karena dibagi dua ada matematik sama komputer atau coding, jadi codingnya paling cuma 15 jam kan setengahnya. Nah, itu kayaknya hampir nggak mungkin kalau kita mau menyelesaikan semuanya gitu. Nah, secara statistik aja, kalau dari pengalaman-pengalaman yang udah aku alamin ya, ini rata-rata orang mengerjakan ini dan selesai semua. Itu perlu waktu sekitar 1 bulan gitu. Nah, jadi kalau kalian apa ya, nggak rajin-rajin, ya nanti kalian bakal ketinggalan sama orang-orang lain yang ambis gitu. Oke, tapi ya udah. Di luar itu pokoknya kita belajar yang materi kiri dulu ya, gitu. Nah, nanti kalau kalian buka fitur yang kiri, pemrograman dasar, itu nanti akan ada 13 bab. Nah, dan cara belajarnya nanti kalian harus dimulai dari bab 1, terus lanjut ke bab 2, 3, 4, dan seterusnya. Intinya harus berurutan, gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian loncat-loncat, itu takutnya kalian nggak paham. Karena materi coding itu sebenarnya saling terhubung, gitu. Jadi kalau kalian materi yang sebelumnya belum dikuasain, itu nanti kalau loncat ke materi selanjutnya, bakal lebih pusing. Karena nanti materinya nyambung, gitu. Oke? Nah, terus cara belajarnya nanti di sini, ya tiap bab, kalian bisa lihat lessons-nya. Nah, nanti di sini ada apa ya, kayak penjelasannya, bahkan ada dikasih PPT-nya gitu. Bahkan dari install aplikasinya pun diajarin kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa belajar-belajar di sini, terus latihan soalnya di sini. Nah, terus nanti kalau mau lihat hasilnya di submission gitu atau di quiz result. Kalau untuk quiz. Nah, tapi di sini aku mau disclaimer dulu. Di sini aku bakal fokus ngajarin kalian tentang coding. Jadi kalau ada soal-soal quiz yang pilihan ganda kayak gini nih, nah ini kalian isi aja di rumah lah ya. Karena ini tinggal dipilih aja. Kalau salah pun nanti ada jawabannya kok. Gitu. Oke. Nah, jadi di sini aku bakal fokus ngajarin kalian codingnya gimana. Oke. Nah, sebelum aku mulai, kalian kan katanya udah pernah coding ya. Nah, kalau di C++ sendiri
Kalian udah sampai mana? Coba boleh on mic atau boleh di chat ya. Aku pengen tahu supaya bisa nyesuaiin sama kalian. Takutnya aku ajarinnya gampang, kalian udah bisa. Oke, Renzo sampai loop. Untuk yang SMP sudah array. Oke, yang SMP udah array ya, berarti udah jauh ya. Udah sampai bab 9. Oke, kalau SMP yang udah sampai array berarti yang SMA kelas 10 11 ya udah lebih jauh lagi berarti ya. Bener gak? Gimana yang kelas 10 sama 11? Berarti kalian minimal udah sampai array ya. Iya, Kak. Oke. Ya udah, kalau gitu mungkin sekarang kita ya, kalian ada yang pernah ngerjain detail X ini nggak? Coba, aku pengen tahu dong, kalian udah sampai bab mana yang udah pernah ngerjain detail X? Coba boleh on mic atau di chat yang udah pernah ngerjain detail X, udah sampai bab mana? Oke, belum ada ya berarti. Oke, yaudah kalau gitu mungkin sekarang kita latihan soal aja ya. Oke, karena kalian udah bisa juga. Nah, sekarang coba kita mulai dari awal ya buat latihan soalnya. Coba sekarang kalian kerjain soal A ini. Oke, aku pengen tahu. Oke, coba nanti dikerjain soalnya. Sesuaikan format masukan dan keluarannya. Nanti kalau udah, kirim filenya di sini, pilih terus submit. Oke. Nah, coba aku kasih waktu 5 menit deh. Oke, habis itu kita bahas ya buat soal yang ini. Oh, udah ada yang udah, Nelson. Oke, sip. Oke, yang lainnya aku tunggu ya sampai jam. Oke, 7 menit deh ya sampai jam 4.25. Oke, coba ya kerjain dulu. Oke, karena kalian materinya udah didapat, jadi kita latihan soal dulu aja sekarang. Kalau misalnya kalian ada yang bingung, bisa tanya aja ya. Oke, karena sebenarnya aku nggak mau nih ngelompat langsung ke array. Karena takutnya, ya oke, materinya kalian udah dapat semua. Tapi materi latihan soalnya, kalian belum nguasain. Nah, aku takut kayak gitu. Jadi daripada nanti aku ajarin yang setelahnya, program misalnya, tapi nanti kalian nggak nggak lancar di latihan soalnya, ya nanti sama aja bohong gitu. Jadi kita harus turutin lah latihan soal dari bab 1 sampai bab 9 berarti. Oke, Ahmad Nabil udah, Alif dan Nendra udah, sip.
Oke, Charles Lucas udah. Ini Richard Jose, kamu nggak usah ngirim codingannya ke sini. Langsung kumpulin aja coba. Buat Richard Jose, cara kumpulinnya kamu tinggal klik browse di sini ya. Terus pilih file codingan C++ kamu. Terus submit. Nanti hasilnya bakal ada di submission. Gini. Nah, nih. Di sini bahkan kita bisa lihat nih. Siapa aja yang udah ngumpulin dan nilainya berapa. Kayak contoh nih, barusan ada Vergi, nilai 100. Ada Charlie. Ini pasti kalian-kalian semua nih. Ahmad Nabil. Nah, jadi bisa ketahuan siapa aja yang udah, siapa yang belum. Oke, udah jam 4.25, kita bahas ya. Oke, nah nih, yang udah Fabian, Renzo, Ki, Qnix, Cleopatricia, dan lain-lain. Oke, buat yang belum kita bahas ya. Nah, jadi di sini
Ini terserah kalau kalian mau pakai Visual Studio atau DC++. Nah, tadi itu aku saranin kenapa pakai DC++, karena ini adalah compiler yang paling ringan, gitu. Soalnya kadang, ya, kalau misalnya ada yang laptopnya kentang gitu, biasanya kalau pakai Visual Studio, kadang ada aja yang lag, gitu. Oke, makanya tadi aku saranin pakai ini. Oke, tapi kalau kalian udah punya dan oke-oke aja, ya udah, sip. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, dalam C++, ini buat yang belum, ingat, sebelum kalian coding, selalu usahakan tulis template dalam C++. Nah, template dalam C++ itu terbagi ke dalam 3 hal. Sebentar, ini aku tulis dulu ya. Nah, jadi yang pertama, ada yang namanya library. Gitu. Nah, ini template yang pertama. Library itu apa? Library itu adalah pengetahuan atau perpustakaan. Nah, tapi maksudnya kalau dalam coding, library itu adalah ilmu atau kamus yang kalian kasih kepada komputer gitu. Nah, kenapa perlu komputer itu dikasih kamus atau ilmu? Karena sebenarnya komputer itu kalau kalian bayangin, dia itu sebagai otak kosong gitu. Komputer itu dia bisa berpikir sesuai logika komputer ya. Kayak yang di pertemuan pertama, logika komputer kan ada AND, OR, XOR, dan lain-lain. Nah, jadi dia bisa berpikir, tapi dia nggak punya pengetahuan apapun, gitu. Nah, oleh karena itu, agar dia menguasai bahasa C++, kalian harus kasih library untuk bahasa C++, gitu. Nah, library C++ yang paling powerful sampai saat ini, itu adalah yang ini. Hashtag include, terus ada kurung lancip tuh ya, kurung apa namanya? Ya kurung kayak gini, bits slash std c++.h gitu. Nah, ini adalah library di mana kalau kalian cantumin satu library ini aja, maka semua bahasa C++ itu sudah bisa kalian coding gitu. Ya mungkin kalau kalian tahu, library itu ada banyak ya. Contoh library yang paling basic itu namanya IOStream. Nah, aku nggak tahu kalian udah pernah diajarin atau belum. Nah, kalau pakai IOStream, itu cuma beberapa hal doang yang bisa kalian coding. Karena IOStream itu nggak mencakup seluruh komponen C++. Jadi kalau kalian ada coding vektor misalnya, ya mungkin kalian belum diajarin ya. Atau coding apapun yang lain, algoritma-algoritma yang perlu data, apa ya, data yang sudah ribet. Nah, itu perlu yang namanya library tambahan. Nah, cuma kalau kalian buat library-nya pakai ini, itu cukup satu doang, maka itu sudah mencakup semua dalam bahasa C++. Gitu. Jadi kalau kalian nggak mau repot, ya udah hafalin aja satu ini. Gitu ya. Nah, itu library. Yang kedua, ada yang namanya using namespace std. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menggunakan bahasa C++ yang standar. STD ini kependekan dari standar. Gitu. Karena sebenarnya C++ pun nantinya bisa dimodifikasi lagi. Gitu. Kalau kalian tahu ya, bahasa pemrograman Apple, tahu kan Apple yang produknya tuh Mac, iPhone, dan lain-lain, itu bahasa dasarnya sebenarnya C++. Ya, sebenarnya C, lebih ke dasarnya lagi. Nah, tapi dia modified sendiri. Oke, ya benar nih Alif. Jadi Swift. Oke, tahu juga kamu Alif. Keren juga. Nah, tapi ya dasarnya kalau ditarik itu sebenarnya dari C. Bahkan C++ sendiri pun juga dasarnya dari C. Gitu. Nah, jadi nanti bahasa pemrograman itu bisa dimodif-modif lagi.
sesuai dengan ketentuan yang pengen si programmernya buat. Oke, sebentar. Kapunten minta tolong record. Oke, bentar ya, aku record ya. Recording in progress. Oke, nah jadi gitu asal muasalnya. Nah, itu template yang kedua. Template yang ketiga, ya itu ada yang namanya in main, int main tulisannya. Nah, walaupun sebenarnya ini nggak dikasih int pun nggak masalah, gitu. Tapi kadang dalam beberapa compiler, kalau nggak dikasih int-nya, dia bakal error. Oke, jadi kayak gini yang ketiga. Nah, int main itu apa? In main itu adalah tempat di mana program utama kalian dibuat, gitu. Jadi, nanti semua codingan kalian itu akan kalian coding di sini, gitu, di dalam sini, di dalam int main, program utama. Nah, mungkin kalian ada yang berpikir, emang ada program sekunder, Kak? Ada. Nanti kalian bakal belajar di bab 10 tentang subprogram, gitu. Nah, tapi untuk sementara kita belajar di program utama dulu aja, gitu. Oke, nah jadi itu template. 3 hal ini harus selalu kalian coding sebelum kalian mulai membuat soal, gitu. Nah, makanya kenapa kalau dalam lomba nanti di OSN ataupun lomba apapun ya, atau di universitas, itu pasti sebelum mulai orang-orang pasti udah pada ngetik in dulu kalau bahasanya C++. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kerjain soal yang pertama. Oke, nah ini harusnya kalian udah baca ya deskripsi soalnya. Nah, intinya di sini kalian disuruh mengoutputkan halo dunia. Nah, ya aku anggap kalian karena udah belajar sampai array, jadi input output udah paham lah ya. Jadi di sini langsung aku bahas aja. Input output itu kan bisa pakai chain chode. Oke. Kalau chain kayak gini lambangnya, kalau code kayak gini. Nah, sebenarnya kalau kalian paham ya, chain ini itu kependekan dari C in. C itu bahasanya, in-nya itu input. Nah, sama C out juga gitu. C itu bahasanya, out itu output. Gitu. Nah, di sini karena kita nggak perlu inputan, makanya kita nggak perlu C in. Kita hanya perlu mengoutputkan kalimat tulisannya halo dunia. Kayak gini. Ini harus sama persis ya. Hanya gede, halo, koma, dunia, terus tanda seru. Nah, kalau kita mau mengeluarkan sesuatu yang fix nilainya, tidak berubah terhadap variabel yang kita inputkan, itu kalian tinggal pakai petik 2, gitu. Ini bisa ngeluarin simbol, bisa ngeluarin angka, bisa ngeluarin huruf, kalimat, dan lain-lain. Tapi ingat, sifatnya itu fix. Jadi tetap nggak akan bisa berubah. Kalau codingan yang inputnya kalian ganti, ya hasilnya tetap ini. Gitu. Nah, tapi karena di sini kita nggak perlu input, cuma output, dan outputnya tetap, jadi kalian bisa pakai ini. Nah, tinggal tulis halo dunia tanda seru. Jangan lupa dalam C++ di tiap akhir baris, kalian harus kasih titik koma. Gitu. Udah deh selesai. Nah, nanti ini tinggal di-compile aja. Oke, di-save. Soal A bab 1 misalnya. Oke, nah nanti kalau kita compile, bakal keluar command prompt. Jadi layar kotak ini namanya itu sebenarnya command prompt ya. Ya, atau kalau programmer bilangnya compiler. Di mana ini tuh adalah tempat kalian menjalankan hasil codingan kalian. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, dia langsung keluarin halo dunia. Oke, jadi udah bener ya kayak gitu.
Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau ada yang masih bingung, boleh langsung tanya ya. Tapi kalau nggak ada yang mau nanya, aku anggap kalian udah ngerti semua. Oke, tidak ada Kak. Sip. Jadi sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, bab 2 ini cuma ada kuis soalnya. Nah, ini kalian tinggal kerjain aja ya di rumah. Ini lebih ke teori doang sih. Gitu. Jadi, ya sebenarnya nggak terlalu penting. Ya penting, sorry. Tapi bukan prioritasku buat sekarang. Oke, aku pengen prioritasin kalian paham dan lihai dalam membuat program. Karena itu tujuan dari OSN komputer. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di bab 3, nah sekarang coba kalian kerjain soal B. Oke, nah ini kalau kalian bingung sebenarnya ada petunjuknya. Gitu. Tapi petunjuknya ini input-outputnya dalam scanf dan printf. Oke, ini sama aja ya. Scanf itu maksudnya cin, printf itu count. Hmm, gitu. Oke, coba kerjain dulu soal yang B ini. Aku kasih waktu 8 menit deh. Sampai 4.45. Oke, habis itu kita bahas. Kalau ada yang udah kayak biasa ya, tolong di chat atau on mic bilang udah gitu. Biar aku tahu siapa aja yang udah. Oke, Charles udah. Nice.
Oke, buat yang udah, kalau misalnya nganggur ya atau gabut, kalian bisa lanjut kerjain soal selanjutnya ya. Ya, nih Cleopatra udah mulai ngerjain soal yang C. Oke, kenapa ini Bernatli? Ada yang mau ditanyain? Oh, kepencet ya. Oke, kalau gitu udah jam 4.45 kita bahas ya buat soal yang B. Oke, wah ini ada yang sampai ngerjain soal D juga ya. Nggak tahu ini anak dari mana. Oke, udah kita bahas buat soal B. Nah, jadi di sini buat soal B, ini soalnya simple. Kalian disuruh masukin dua buah bilangan bulat A dan B. Terus kalian disuruh mengoutputkan penjumlahannya, gitu kan? Nah, jadi ya simple aja. Kalian berarti tinggal masukin bilangan bulat A dan B. Nah, karena AB-nya itu bisa bermacam-macam, di mana batasannya bisa dari 1 sampai 100 keduanya, maka nilainya berarti nggak fix kan? Kalau nilainya nggak fix, maka kalian harus masukin ke dalam variabel.
gitu. Misalnya nama variabelnya A sama B gitu ya. Nah, jadi kalian nanti masukin dua buah variabel A dan B, terus nanti tinggal keluarin A tambah B gitu. Udah selesai. Nah, tapi ingat, komputer itu dia kan ibarat otak kosong ya. Jadi dia tuh nggak akan ngerti A itu apa, B itu apa gitu. Maka dari itu kalian harus deklarasikan setiap variabel yang kalian buat di dalam codingan kalian. Nah, cara deklarasiinnya itu ada dua cara. Bisa di variabel global, di sini di luar int main. Misalnya karena A sama B itu bilangan bulat, kalian bisa deklarasiin pakai namanya int gitu. A, B. Karena keduanya sama bilangan bulat gitu. Nah, kalau kalian deklarasiin di luar int main, artinya variabel tersebut itu berlaku di seluruh, mau itu program utama ataupun program sekunder gitu. Ya, tapi walaupun kalian nanti nggak akan belajar sekarang sih. Nah, tapi kalau kalian buatnya di dalam int main, itu nanti variabelnya jadi variabel lokal. Artinya dia hanya bisa dipakai di int main gitu. Nah, kalau kalian di sini baru belajar, aku saranin tulis di luar int main aja sih. Gitu. Kecuali kalau kalian udah ngerti cara pakainya kapan di luar, kapan di dalam. Tapi kalau kalian mau aman, kalian kasih variabelnya, deklarasinya di luar int main. Gitu. Udah, ini nanti kalau dijalanin, oke kita masukin ya. Contoh A-nya 3, B-nya 100. Nah, ini kalau kita enter, keluar deh hasil penjumlahan 3 sama 100. Jadi 103. Gitu. Oke, itu buat soal B. Oke, buat yang belum, ada yang mau ditanyain dulu nggak buat soal B ini? Kayaknya aku lihat tadi soal B belum belum semua ya yang bisa. Kalau misalnya ada yang bingung, tanya aja ya. Oke, kalau nggak ada, oke coba dikerjain soal B-nya, terus nanti dikumpulin. Ya, atau di screenshot dulu aja sekarang, kerjainnya kapan-kapan juga boleh. Oke, nah kalau udah, coba sekarang nanti kita lanjut ya ke soal C, kalau gitu. Oke, coba sekarang kalian kerjain soal C. Ini aku kasih waktu 6 menit deh. Sampai jam 4.55. Oke, coba kerjain ya. Oke, Charles udah. Oh, wow. Vergi udah selesai ya sampai soal E.
Nice. Ini buat Vergi kalau kalau misalnya gabut bisa kerjain bab 5 ya langsung. Ini justru susah teorinya, Kak. Oke, yang mana tuh maksudnya? Yang soal C, Nabil. Yang A, yang A, yang A kan nggak dikerjain. Oh, kamu mau minta diajarin yang A. Eh, gimana tuh? Coba on mic aja deh. Bingung kalau ngechat tuh. Enggak, kirain disuruh kerjain yang A juga, Kak. Fotonya. Oh, enggak. Nih ya, sebenarnya kalau kalian udah bisa codingnya, teori-teori ini tuh sebenarnya udah nggak dibutuhin lagi sih, gitu. Nah, tapi kalau kalian mau kerjain nggak apa-apa. Tapi di sini di pelatihan ini aku apa ya, nggak akan ngajarin yang quiz-quiz inilah. Itu kalian bisa coba cari di Google juga gampang kok. Ini teori-teori doang. Oke, tapi kalau lomba tuh nggak akan ada teori sih, pasti praktek. Jadi langsung aja kita ngerjain soal-soalnya. Dimulai dari soal B, gitu. Oke, kita bahas ya buat soal C. Oke, jadi di sini dibilang ya ini deskripsinya dibaca. Oke, tapi intinya soal ini pengen kita memasukkan sebuah kalimat gitu. Terus kita disuruh mengoutputkan sebuah kalimat yang sama persis dengan yang dimasukkan. Nah, jadi ya
Oh ya, kalian kalau materinya belum diajarin bilang ya. Nah, tapi karena kalian katanya udah diajarin sampai array, jadi aku nggak ajarin materinya. Tapi kalau ada yang perlu diajarin, kalian minta aja ya. Oke, jadi di sini kalau kalian mau menginputkan sebuah kalimat, ada tekniknya dalam C++. Ya mungkin kalian juga udah belajar, untuk menginputkan sebuah kata, itu kan pakai yang namanya string ya. Misalnya string S namanya. Nah, tapi kalau kita masukin S kayak gini, dia ini hanya dapat menampung satu kata. Gitu. Misalnya sekolah, gitu, atau SMA. Nah, tapi kalau kalian mau tulis sekolah SMA IGS Palembang gitu misalnya, itu nggak bisa. Nah, kalau kalian mau buktiin bisa aja. Misalnya ya, kita masukin S, terus kita keluarin S. Oke, coba ya. Misalnya kalian masukin sekolah SMA IGS Palembang misalnya ya. Nah, ini kalau kita enter, ini kan kita pengennya dia keluarin kalimat yang sama ya. Nah, tapi kalau kita enter, dia hanya akan keluar sekolah. Gitu. Karena string itu defaultnya hanya dapat menampung satu kata. Gitu. Nah, terus gimana dong biar bisa menampung satu kalimat? Jadi tekniknya kalian bisa pakai yang namanya getLine. Jadi ada shortcut di C++ namanya getLine. Nah, cara nulisnya gini, getLine terus kasih dalam kurung. Nah, getLine ini adalah teknik untuk menginputkan sebuah kalimat. Gitu. Jadi untuk mengubah string menjadi kalimat. Nah, cara nulisnya kayak gini. GetLine, terus kalian tulis cin. Nah, tapi cinnya bukan pakai panah kanan lagi, tapi pakai koma sekarang. Kalau di dalam getLine. Nah, setelah komanya itu ya nama string yang kalian pengen masukin. Gitu. Jadi ini teknik khusus untuk menginputkan sebuah kalimat. Gitu. Jadi walaupun nanti di sini tetap string, jenis variabel dari S-nya. Nah, tapi karena udah dipakai getLine, maka dia otomatis menampung sebuah kalimat. Gitu. Oke. Nah, mungkin sambil nge-review juga, kalau mau menampung bilangan bulat, tadi kan pakainya int ya. Nah, kalau mau menampung kata, pakai string. Kalau mau menampung karakter, itu pakai yang namanya char. Jadi karakter itu hanya menampung simbol. Simbol itu maksudnya cuma satu simbol gitu. Entah itu angka, huruf, simbol pagar, simbol bintang, simbol dolar, dan lain-lain. Yang ada di keyboard kalian pokoknya. Itu adalah simbol. Nah, terus kalau mau menampung bilangan berkoma, pakainya double. Gitu ya. Nah, terus kalau mau menampung bilangan yang true atau false, yang kayak kemarin di operator logika, itu pakai yang namanya boolean. Atau kalau di C++ tulisannya bool. Gitu. Oke. Nah, jadi soal ini kita coba ya, kita compile. Nah, misalnya kita masukin kayak tadi, sekolah SMA IGS Palembang. Nah, ini kalau kita enter, nah dia bakal keluar kalimat yang sama. Gitu. Jadi sudah tidak menampung satu kata doang, tapi jadi kalimat. Gitu ya. Jadi si S-nya sudah berubah dari kata jadi kalimat. Oke deh. Nah, buat soal C, kalau nggak ada yang mau ditanyain, bisa lanjut ke soal D ya, berarti. Oke, sekarang coba kalian kerjain soal D. Oke. Nah, di sini ada 2 baris. Nah, dan ada juga
pembagian serta modulo. Nah, modulo itu kalau dalam C++ simbolnya persen. Gitu. Oke, tapi udah jangan aku bahas dulu deh. Coba kalian kerjain dulu ya sendiri. Aku kasih waktu sampai jam 5:10. Oke, coba ya. Kalau ada yang mau ditanyain atau yang udah, bilang ya.
Oke, kita bahas ya buat soal D. Oke, ini Duar memang udah, Charlie, Nelson, Fabian, Jolin, dan lain-lain. Oke, tapi kayaknya masih belum semua ya. Ya udah kita bahas buat soal D. Oke, jadi di sini dibilang Pak Dengklek memiliki N ekor bebek. Ia ingin membagi-bagikan bebek-bebeknya tersebut sama rata kepada M orang. Oke. Nah, Pak Dengklek juga menyadari bahwa bisa saja terdapat sisa bebek karena banyaknya bebek tidak habis dibagi dengan banyaknya teman. Nah, bantulah Pak Dengklek untuk menentukan berapa ekor bebek yang harus dia berikan kepada masing-masing temannya dan berapa sisanya. Gitu. Nah, jadi inputnya simple. Kalian cuma disuruh menginputkan dua buah bilangan N. N itu banyaknya bebek dan M itu banyaknya temannya. Nah, terus format keluarannya, dia pengen kalian tuh mengeluarkan tulisan masing-masing. Terus spasi, baru nilai dari A. Nah, A itu katanya dibilang, A itu adalah banyaknya bebek yang diberikan kepada masing-masing temannya. Oke, jadi kalau di sini contohnya ya, contoh masukan 1, kalau bebeknya ada 15, temannya ada 3, berarti tiap orang dapat 5. Karena 15 bagi 3, 5 kan? Gitu. Nah, ada sisanya nggak? Nggak ada kan? Karena pas banget bebeknya habis dibagi ke 3 orang. Jadi sisanya 0. Contoh lagi kalau 23. Nah, kalau ada 20 bebek dan 3 teman, berarti kan tiap teman mendapatkan 6 bebek ya. Nah, tapi kalau tiap teman mendapatkan 6, 6 kali 3 kan 18. Berarti masih ada sisa 2 bebek kan? Makanya di sini ditulis bersisa 2. Gitu. Atau sesimpel kayak gini ide codingnya. A itu kan adalah banyaknya bebek yang diterima tiap teman. Berarti A itu akan sama dengan N dibagi M. Gitu. Karena ya pasti tiap teman akan mendapatkan sejumlah banyaknya bebek dibagi banyaknya teman. Nah, tapi bisa aja nilainya nggak habis. Gitu. Oleh karena itu kalian disuruh mengoutputkan nilai B. B itu adalah sisanya ketika N bebek dibagi kepada M orang. Nah, sisanya itu kalian bisa tulis modulo. Kalian ada yang tahu modulo nggak? Modulo itu artinya adalah sisa bagi. Gitu. Contoh, 20 modulo. Modulo itu biasanya ditulis dengan mod ya, kalau dalam matematika. 20 modulo 3. Nah, itu maksudnya adalah 20 dibagi 3, sisanya berapa? Gitu. Jadi dengan kata lain, modulo itu artinya sisa bagi. Jadi kalau 20 mau 3, artinya 20 bagi 3, sisanya berapa? Gitu. 20 bagi 3 kan 6 ya, sisanya 2. Nah, ini adalah hasil dari modulonya. Gitu. Nah, modulo kalau dalam C++ itu simbolnya adalah persen. Jadi nilai B-nya ini tinggal N dimodulo dengan M aja. Gitu. Udah deh, dapat nilai A-nya, dapat nilai B-nya. Tinggal diisi out nanti. Oke. Nah, itu cara idenya. Nah, sekarang gimana ngodingnya? Ngodingnya sebenarnya sama aja. Tinggal kita menuangkan isi ide kita yang tadi. Oke, jadi di awal ada dua buah bilangan yaitu N dan M. Nah, perlu kalian ingat bahwa dalam pengkodingan C++ itu dia berlaku case sensitive. Artinya kalau kalian pakai huruf gede sama huruf kecil itu nanti dibedakan. Gitu. Nah, makanya dalam penulisan variabel juga besar kecil dalam output
juga sama, besar kecil, itu harus banget diperhatikan. Oke, jadi kalau di sini kalian masukin ya huruf besar semua, jadi deklarasinya juga harus huruf besar. Gitu ya. Oke, di sini kita masukin N sama M. N itu banyaknya bebek, M itu banyaknya teman. Nah, terus kalian disuruh mengoutputkan baris pertama berisi kata-kata masing-masing. Nah, jadi karena di sini udah fix harus keluar masing-masing, maka kalian bisa see out-nya pakai kutip dua gini, petik dua. Nah, tinggal ditulis masing-masing. Terus kasih spasi sekali, gitu. Karena setelahnya kita mau mengoutputkan hasil dari N dibagi M, gitu. Nah, jadi tinggal ditulis N dibagi M. Nah, ini kalian bisa aja langsung tulis kayak gini dalam cout, atau kalau kalian mau masukin ke dalam variabel dulu kayak tadi, misalnya kalian buat variabel baru ya, namanya A. A itu N dibagi M. Nah, ini juga boleh. Terus nanti di sini outputnya adalah A-nya. Nah, itu boleh. Nah, jadi terserah gaya coding orang sih sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada rumusnya coding tuh. Sebenarnya coding tuh adalah gameplay kalau kata orang. Nah, sedangkan gameplaynya sendiri itu kalian yang buat. Nah, jadi terserah cara codingnya mau gimana. Ini dua-duanya tetap betul kok. Gitu ya. Nah, terus jangan lupa karena nanti baris kedua harus berada di bawahnya baris pertama, maka setelah kita mengeluarkan semua di baris pertama, kalian harus keluarin enter. Biar kursornya pindah ke bawah. Gitu. Nah, cara keluarin enter di C++ adalah cout endline. ENDL. Kayak gini. Oke. Nah, udah deh. Nanti tinggal sekarang kita mengoutputkan baris keduanya. Nah, baris keduanya tinggal di cout kayak tadi. Nah, di sini pengen tulis bersisa. Oke, jadi tinggal ditulis bersisa, terus kasih spasi, karena di sini ada spasi ya. Atau kalau kalian mau pisah juga boleh, cout bersisa dulu, terus baru cout spasi, kayak gini. Nah, ini juga boleh-boleh aja ya. Nah, terus baru nilainya, yaitu N dimodulokan dengan M. Atau N dibagi M sisanya berapa, gitu kan. Nah, jadi tinggal tulis N persen M. Artinya N modulo M. Gitu. Udah selesai. Jadi codingannya buat soal D kayak gini. Nah, ini kalau kita coba compile. Oh, sorry. Nah, ini yang akan terjadi kalau misalnya kalian lupa deklarasi. Gitu. Jadi nanti programnya nggak akan mau dijalanin. Nah, tapi jangan khawatir. Kalau kalian nanti suatu saat terjadi kayak gini, kalian bisa lihat nih di komennya. Biasanya ada nih keterangannya salahnya di mana. Nah, ini kalau kita baca, di sini ada keterangan A was not declared in the scope. Artinya A-nya itu belum terdeklarasi, belum terdeclare. Nah, jadi kalian harus deklarasi. Nah, karena A itu bilangan bulat juga, maka kalian buat int A. Gitu. Udah, tinggal di compile. Nah, nanti masukin. Nah, ini terserah kalian. Contoh, kita masukin 20 sama 3. Banyak bebeknya 20, banyak temannya 3. Nah, ini kalau kita enter, nah dia bakal keluar masing-masing 6 bersisa 2. Oke, jadi gitu ya. Buat soal D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Buat yang belum,
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut dulu ya ke soal terakhir di bab 3. Yaitu, sorry, bukan soal terakhir. Soal yang E. Masih ada satu lagi ternyata. Oke, kita lanjut ke soal E. Oke, nah ini sebelum aku bahas, coba kalian kerjain sendiri dulu. Oke, aku kasih waktu sampai 5.30. Kalau kalian ada yang bingung atau mau ditanyain, langsung tanya aja ya.
Oke, udah jam 5.30 ya. Kita bahas buat soal E, luas segitiga. Oke, jadi intinya di sini, oke, di deskripsi kita baca dulu deh ya. Pak Dengklek menggambar sebuah segitiga yang alasnya berukuran A dan tingginya berukuran T. Ia ingin menghitung luas dari segitiga tersebut, tetapi ia lupa caranya. Bantulah dia. Nah, luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Oke. Nah, jadi di sini kalian disuruh menginputkan dua buah bilangan A sama T. A itu alas, T itu tinggi. Terus kalian disuruh mengeluarkan bilangan real yang menyatakan luas dari segitiga. Bilangan real itu maksudnya bilangan berkoma ya. Gitu. Nah, tapi dia pengen keluarinnya dengan tepat 2 angka di belakang koma. Gitu. Jadi walaupun hasilnya harusnya bulat, contoh ya, alasnya 5, tingginya 6. Berarti kan luasnya 15 ya. Nah, jadi meskipun bulat, dia pengen hasilnya itu kalian tetap keluarin 2 angka di belakang komanya. Jadi 15,00. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, jadi kita bahas buat soal E ini. Kayak kita kalau dalam coding ya, biasakan input dulu aja yang kalian pikirin. Gitu. Jadi alurnya adalah kerjain dulu semua input, terus proses. Proses itu maksudnya kalian buat algoritma kalian sendiri, habis itu outputnya terakhir. Gitu. Jadi pasti selalu kalau ada soal-soal coding tuh selalu gitu. Input, proses, output. Input, proses, output. Gitu. Nah, jadi sekarang kita pikirin dulu inputnya. Nah, inputnya di sini hanya perlu memasukkan bilangan bulat A dan T kan. Gitu. Nah, A sama T itu pasti bilangan bulat. Nah, jadi karena A sama T bilangan bulat, kalian tinggal deklarasiin aja A sama T-nya bilangan bulat. Gitu. INT A, T. Oke, INT itu maksudnya integer ya, bilangan bulat. Nah, setelah itu baru ke prosesnya atau algoritmanya. Nah, kalian kan pengen mengeluarkan luas segitiga kan? Nah, kalian bisa aja buat variabel baru yang menyatakan luas gitu. Misalnya nama variabelnya luas. Nah, kalian bisa buat luas sama dengan, nah, luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Jadi tinggal ditulis A dikali T bagi 2. Gitu. Kalau kali, dalam C++ itu simbolnya bintang. Kalau bagi, itu slash. Gitu. Jadi garis miring. Itu artinya bagi. Oke, nah. Tapi ingat, luas ini, dia kan merupakan bilangan real ya. Jadi kita deklarasinya ya, menggunakan double. Gitu. Double itu adalah jenis variabel untuk menampung bilangan berkoma. Oke? Nah, jadi nanti luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, tapi ini kalian perlu dicatat ya. Dalam C++, bilangan bulat, kalau kalian operasikan dengan bilangan bulat, sesama bilangan bulat gitu ya, hasilnya pasti akan selalu menjadi bilangan bulat. Gitu. Contoh, A dikali T. A sama T kan sama-sama bilangan bulat. Maka nanti hasilnya pasti bilangan bulat, hasil perkaliannya. Ya itu udah jelas lah ya. Nah, tapi di sini ada bagi 2. 2 itu kan bilangan bulat ya. Jadi pasti kalau di C++, kalau kalian bagi dengan bilangan bulat juga, hasilnya pasti bilangan bulat selalu. Jadi walaupun harusnya berkoma, misalnya 17,7 misalnya harusnya ya hasilnya. Ini contoh doang. Nah, tapi nanti otomatis sama C++ akan dibulatkan ke dalam bilangan bulat yang lebih kecil. Jadi nanti hasilnya bakal 17. Gitu.
Itu default dari C++ nya sendiri. Kalau kalian mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Nah, oleh karena itu, gimana caranya biar jadi berkoma? Caranya, kalian kaliin dengan 1,0. Gitu. Itu adalah teknik dalam C++ untuk mengubah bilangan yang bertipe integer menjadi double atau bilangan berkoma. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau udah kayak gini, si luas ini otomatis akan menampung bilangan berkomanya. Gitu. Nah, terus sekarang permasalahan kita adalah kita ingin mengeluarkan tepat hasilnya, si luasnya, tapi dengan 2 angka di belakang koma. Nah, gimana caranya? Nah, caranya untuk mengeluarkan tepat beberapa angka di belakang koma, kalian pakai fix, show point, set precision. Nah, karena di sini kita pengen 2 angka doang yang di belakang komanya, kalian kasih dalam kurungnya 2. Gitu. Nah, tapi kalau mau 3 angka di belakang koma, tinggal diganti jadi 3. Kalau mau 4, tinggal ganti 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi sebelum si out bilangannya, kalian masukin nih 3 combo ini. Fix, show point, sama set precision. Gitu. Ya, walaupun sebenarnya kadang orang tuh nggak menuliskan show point-nya. Gitu. Tapi nanti, ya sebenarnya nggak sekarang. Cuma nanti di suatu saat, kalian bakal ketemu suatu masalah. Gitu, makanya biar aman, dari sekarang, kalian pakainya kalau mau keluarin beberapa angka di belakang koma, pakai 3 ini aja. Gitu, biar aman. Oke, baru nanti setelah itu, kalian bisa see out bilangannya. Nah, kalian kan mau see out luasnya ya. Ya udah, jadi tinggal see out luas. Gitu. Oke, nah ini kita compile. Oke, kita jalanin ya programnya. Contoh, kita masukin alasnya 5, tingginya 7. 5 kali 7 bagi 2. Berarti kan harusnya 17,5 ya. Nah, ini kalau kita enter, nah keluar 17,50. Oke, ini artinya udah benar. Oke, gitu ya buat soal E. Nah, sampai sini buat soal E ada yang mau ditanyain nggak? Buat yang lain yang belum? Kak, show point untuk apa? Oke, ada yang nanya Renzo. Jadi show point itu untuk menunjukkan titiknya, gitu. Jadi show point itu untuk mengeluarkan titiknya, bukan mengeluarkan titiknya sih, untuk menunjukkan titiknya itu ada di mana, gitu. Ya sebenarnya, makanya aku tadi sempat bilang, kalau nggak ada show point nggak apa-apa, tapi nanti suatu saat ada suatu masalah, kalau nggak pakai show point, titiknya itu suka nggak keluar, gitu, ngebug, gitu. Nah, tapi mungkin kalian nggak akan ketemu di level SMA. Oke, jadi selama kalian SMA atau Olimpiade komputer mungkin nggak ketemu, tapi mungkin ketemunya baru di nanti-nanti, pas udah kuliah atau jadi programmer beneran. Gitu. Oke. Nah, jadi kalian ikutin dulu aja deh. Atau kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kayak gini kalau mau simple. Kayak gitu ya, buat Renzo sama Jose Arsenio. Oke,
Nggak ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, sekarang kita kerjain soal terakhir ya di bab 3. Oke, coba sekarang kalian kerjain soal transpose matrix. Oke. Oke, Nelson udah. Ya udah, sip. Ya udah, buat yang belum aku tunggu sampai jam 5.50. Oke, setelah itu kita bahas. Oke, buat yang udah, ini Nabil juga udah nih. Kalian boleh kerjain soal selanjutnya ya, di bab 5. Oke, ini tentang percabangan pakai if else doang.
Oke, udah jam 5.50 ya. Oke, kita bahas. Nah, jadi buat soal F, di sini dibilang, oke, ini kita misalnya disuruh masukin 9 angka. Terus kalian disuruh transpose matriks. Nah, mungkin ya buat yang SMP atau kelas 10 belum belajar matriks ya. Aku nggak tahu kalau kelas 11. Nah, tapi transpose matriks itu artinya membalik suatu matriks dari yang posisinya awal kayak gini jadi kayak gini. Gitu. Itu yang dinamakan transpose. Jadi membalik dengan cerminan diagonal kayak gini. Diagonal miring. Jadi yang ini pindah ke sini dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kalian bayangin itu kayak dicerminin terus ditukar. Nah, cara penukarannya dengan garis diagonal miring kayak gini. Nah, makanya hasilnya jadi bentuknya kayak gini nih yang di bawah. Hasil transposnya. Nah, sekarang gimana caranya? Ya sebenarnya ini karena udah dikasih tahu ya. Kalau awalnya gini jadi kayak gini, maka kita tinggal buat aja sesuai dengan input outputnya. Nah, di sini kan inputnya pasti selalu 3 kali 3 ya matriksnya. Jadi ya udah, di sini tinggal kalian masukin aja sebanyak 9 variabel. Kayak gitu. Karena nilainya bisa beda-beda. Nah, terus outputnya sama. Kalian tinggal keluarin 9 variabel lagi. Tapi bedanya, kalau awalnya variabelnya kayak gini, yang outputnya itu bakal menjadi kayak gini. Gitu. Oke, sekarang coba kita kerjain ya. Di awal selalu kayak gini buat template. Terus selanjutnya kalian selalu pasti mulai dengan menginput dulu. Nah, karena di sini inputnya ada 9 variabel, ya kalian buat aja A, B, C, D sampai 9. E, F, G, H, I. Gitu ya. Nah, kalau input itu formatnya nggak usah sesuai dengan yang di mau soal. Kalau input. Nah, tapi kalau output, formatnya itu harus sama persis kayak yang di mau soal. Nah, jadi dia pengen kayak gini. Keluarin A, terus spasi, habis itu D, terus spasi, terus G. Jadi kalau awalnya gini, jadi gini. Nah, ya udah, tinggal ikutin aja. Berarti si out A, terus ada spasi, terus si out D, habis itu G. Nah, jadi tinggal ikutin aja. Habis A, spasi, terus ada variabel D, terus spasi lagi, terus ada variabel G. Nah, habis itu enter. Pindah ke baris kedua. Nah, berarti di sini harus kasih enter. Kasih endline. Gitu. Endline itu tulisannya ENDL ya. Gitu, kalau di C++. Nah, buat baris berikutnya juga sama. Kalian tinggal si out. Nah, tinggal diikutin aja nih. B, E, sama H. Gitu. Berarti si out B, spasi E, spasi H. Terus jangan lupa endline. Oke, sorry. Ini ada yang nanya Richard Jose. Kak, gimana caranya pakai matriks? Oke, nanti aku bakal ajarin tapi bukan di sini ya. Oke. Nah, nanti mungkin aku bakal ngajarin di materi perulangan. Nanti soalnya ada perkalian matriks. Nah, kalau di sini kalian nggak ngerti matriks pun nggak masalah. Gitu, sejujurnya. Karena udah dikasih tahu, pengennya dari sini jadi gini. Oke, Richard. Nah, mungkin next bakal aku ajarin ya. Gitu. Nah, jadi buat soal ini belum perlu dulu sebenarnya kalian mengerti matriks.
Bahkan yang soal ini, yang soalnya sekarang ini, kalau kalian nggak ngerti matriks pun, asal kalian ikutin ini jadi gini, itu udah bisa. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, itu buat baris kedua. Baris ketiga, kita see out C. Nah, tinggal ikutin aja. Spasi F, spasi I. Spasi, terus F, spasi. Aduh, sorry. Terus I. Nah, karena ini udah di baris terakhir, jadi nggak perlu see out and line. Udah selesai. Sama jangan lupa kalian deklarasi ya, variabel-variabelnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, sama I. Gitu. Nah, ini tinggal di compile. Nah, contoh. Misalnya aku masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kalau aku enter, set. Nah, dia bakal otomatis tertranspose si matriksnya. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain buat soal F ini? Oke, nggak ada ya. Oke, karena nggak ada, dan mungkin ini itu kan batasnya sampai jam 6 ya buat pelatihan. Oke, jadi karena ini tinggal 3 menit lagi tanggung, mungkin kita sudahi saja ya buat pelatihan hari ini. Nah, kalau kalian mau lanjut belajar, itu dibolehin banget. Bahkan aku saranin kalian belajar mandiri di rumah. Gitu ya. Nah, kalau kalian mau belajar, ya udah kalian coba kerjain. Ya, kita kan nanti lanjut coding lagi berarti 2 minggu lagi ya. Karena minggu depan kita bakal matematika. Jadi aku pengen coba ya buat kalian semua coba kerjain seluruh soalnya sampai materi array. Karena kan kalian udah diajarin kan sampai materi array katanya. Nah, jadi coba kerjain semua soal sampai bab 9. Nanti 2 minggu lagi kita lanjut ke subprogram. Gimana? Oke nggak? Oke, Vergio oke, Lugi oke. Oke, udah kalau gitu ya. Oke, sip. Yaudah kalau gitu kita sudahi buat pelatihan hari ini. Alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.